Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan alhamdulillah walaupun dalam hujan dan selalu bersemangat dalam belajar. Semoga sesuatu yang kita lakukan ini bagi kehidupan kita, ya. Untuk materi itu kita akan membahas Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kak Rifki. Ayo Rifki, persilakan untuk memimpin belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Raditu billah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah bi sidni ilma wa ibah rahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran tadi pagi hari ini penuh dengan keberkahan, ya. Kemudian absensi, silahkan kalian mengisi pada link yang itu sudah bagikan di WhatsApp, ya. Tolong itu diisi semuanya, ya. Kemudian untuk literasi kepada Adinda untuk memimpin lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh siswa. Silahkan Adinda. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, baiklah, mudah-mudahan dengan kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, semangat patriotisme dan nasionalisme kalian semakin tinggi, dan kebetulan besok adalah hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan Indonesia, ya. Kemudian penguatan karakter yang diinginkan dari materi ini adalah tentang religius, keteladanan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Oke, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna. Apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Asmaul Husna apa saja? Al-Alim, Ya. Al-Khabir, Oke, As-Sami. Lalu apa? Al-Basir. Al-Basir. Alhamdulillah masih ingat, ya. Hukum-hukum tajwid apa yang sudah kita pelajari kemarin? Alif lam samsiah. Alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya kalian masih mengingatnya, ya. Baiklah, Ibu akan lanjutkan kompetensi dasar 3.4 memahami mana Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian 4.3 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meladani Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Indikator yang kita pelajari yaitu 3.3.2 menjelaskan pengertian Al-Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian 4.3.2 menunjukkan dalil nakli dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian 4.3.3 menunjukkan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah pada surah Al-Baqarah ayat 256. Tujuan pembelajaran melalui PTT pembelajaran siswa dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan jelas. Melalui PTT siswa mampu menunjukkan dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui media PPT siswa mampu menunjukkan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah pada surah Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita masuk pada materi, yaitu pengertian Asmaul Husna Al-Alim adalah bahwa Allah Maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan segala aktivitas yang kita lakukan Allah mengetahuinya. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun yang kita manusia tidak tahu, Allah mengetahui semuanya. Nah, ini dituangkan dalam surah Al-An'am ayat 59. Silahkan kepada Ajeng, Ibu minta membacakan surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumati a'lardi wa la ratin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Sadaqallahul
العظيم. Baiklah, alhamdulillah semakin hari Ibu dengarkan semakin bagus ya, tajwidnya ditingkatkan kembali ya Aja. Baiklah, arti dari surat Al-An'am ayat 59 dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering. Nah, oke, Ibu lanjutkan. Pada pengertian Asmaul Husna Al-Khabir adalah bahwa Allah Maha Maswada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam. Semuanya diketahui oleh Allah dengan sangat detail, ya, penuh kecermatan, kewaspadaan, baik lahir maupun batin. Nah, tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Artinya Allah memang menciptakan itu semua dengan sangat teliti, ya. Baiklah, hal ini tertuang dalam surah At-Taubah ayat 16. Ibu minta kepada Nanda Dinda untuk membacakan ayatnya. Silahkan Dinda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliqah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas bacaannya, selalu ditingkatkan ya. Baik, artinya apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui? Orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baiklah, Ibu akan lanjutkan pada pengertian Asmaul Husna As-Sami. As-Sami adalah bahwa Allah Maha mendengar suara, semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi pendengaran Allah itu tidak terbatas. Ya, pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang terlepas dari pendengaran Allah. Dan hal ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ibu minta kepada Nesya untuk membacakan ayatnya. Silakan Nesya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sadaqallahul azim. Iya, alhamdulillah sudah mulai bagus, Nesya ya. Lafi somalaha. Nah, itu adalah ifa ya, dibaca mendengung. Baik, lain kali ditingkatkan kembali. Oke, artinya adalah tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, As-Sami, artinya Allah Maha mendengar. Semua suara apapun yang ada di alam semesta ini, pendengaran Allah tidak terbatas, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini tertera dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha pendengar lagi Maha. Baiklah, Ibu akan lanjutkan kembali pada Asmaul Husna Basir. Ya, Asmaul Husna yang terakhir yang kita pelajari adalah bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, entah itu kecil entah besar, Allah melihat, ya. Dan semua akan terpantau jelas oleh Allah. Dalam hal ini tertuang dalam surah Al-Hujurat ayat 18. Silahkan kepada Andika untuk membaca surah Al-Hujurat ayat 18.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Baiklah, alhamdulillah suaranya lantang ya. Tajwidnya sudah benar. Dipertahankan Andika ya. Baiklah, artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi semua apa yang kita lakukan Allah melihatnya. Jadi berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, apa itu Al-Syamsiyah? Dari segi pengertiannya, suatu lafal ya, lafal Al-Quran bisa mengandung bacaan Al-Syamsiyah apabila terdapat huruf Al ya, alif dan lam yang diikuti oleh salah satu huruf dari 14 huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf ini adalah huruf-huruf syamsiyahnya, yakni ada huruf ta, sa, dal, dal, ra, zain, sin, shin, shad, dot, ta, da, lam, dan nun. Nah, itu tadi 14 huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam huruf Al-Syamsiyah. Nah, di situ sudah ada contohnya ya, contoh bacaan dari Al-Syamsiyah. Nah, yang pertama adalah di surat An-Nas ya, ada Qul a'udzu birabbin nas. Nah, silakan diperhatikan di kotak yang berwarna merah itu. Nah, itu kan di situ ada huruf alif, lam, ya, alif lam ya, al, di mana diikuti dengan huruf nun di situ. Nah, padahal huruf nun ini. Baiklah, Ibu lanjutkan. Pada perbedaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, ya. Alif lam qamariyah itu dibaca jelas, kemudian alif lam syamsiyah dibaca melebur. Kenapa harus dibaca jelas alif lam qamariyah? Karena setelah huruf al itu ada huruf-huruf qamariyah yang bertanda baca sukun. Ini huruf-hurufnya ya. Contoh di bawah Rabbil alamin. Jadi alif lam terbaca dengan jelas. Kemudian alif lam syamsiyah dibaca melebur. Ini huruf-hurufnya ta, sin, shad, ra, ta, za, dal, sin, nun, dal, sya, bod, wad, dan lam. Contohnya yaumiddin. Alif lam melebur kepada huruf dal yang bertanda baca tasdid. Nah, inilah yang merupakan perbedaan antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Langkah selanjutnya yaitu untuk tugas ya LKPD, Ibu sudah share link di WhatsApp kalian. Nah, tolong itu nanti dibuka kemudian dikerjakan secara individu ya. Secara individu. Jadi semuanya mengerjakan tugas ini. Nanti dilihat. Kemudian ada tugas lagi tentang penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ibu kirim dalam bentuk file, Ibu share di via WA. Tolong dicek juga, nanti dikerjakan ya. Hari ini juga dikerjakan. Kemudian dikumpulkan. Baiklah anak-anakku, dalam pembelajaran kita tadi sudah Ibu memberikan catatan siapa siswa yang aktif, siapa siswa yang kurang aktif, dan siapa yang siswa yang hadir pada pembelajaran kali ini. Ibu akan catat pada jurnal penilaian sikap. Penilaian sikap nanti juga akan Ibu share ya melalui via WA berbentuk file. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah, materi hari ini tadi yang kita pelajari adalah tentang pengertian Asmaul Husna ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kemudian juga tentang hukum bacaan perbedaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah, kita masuk pada sesi refleksi. Ibu akan bertanya apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran kita hari ini. Seru, Bu. Seru ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Ya, kira-kira hari ini tadi kita mempelajari tentang materi apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa saja, Nak? Al-Alim, Al-Basit, Al-Sami, Al-Qadir. Iya, ada 4 Asmaul Husna ya. Al-Alim, apa lagi? Al-Sami, Al-Basir. Al-Sami, Al-Basir, alhamdulillah. Hukum tajwidnya tadi tentang apa saja? Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin minggu kita semakin bisa mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan yang pertama adalah kita mempelajari tentang pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian tentang perbedaan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Dan yang ketiga, menunjukkan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah pada surah Al-Baqarah ayat
256. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu minta untuk dipimpin doa kepada Marcel. Silahkan untuk dipimpin doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi selanjutnya, nanti kalian pelajari tentang makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian bagaimana cara penerapan iman kepada Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi nanti ketika kita pelajaran minggu depan, kalian sudah memiliki gambaran tentang hal itu. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bermakna. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.